Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah limpah curahkan kepada panutan kita, suri tauladan kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan istiqomah kita menjalankan sunnah-sunnahnya, selalu bersolawat bersalam kepadanya. Mudah-mudahan kelak di yaumil qiyamah kita semua mendapat syafaatul uzma dari junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak hadirin rahimakumullah, kajian kita masih membahas tentang babul ikhlas, bab ikhlas. Tanpa didasari dengan keikhlasan karena Allah Subhanahu wa taala, maka ibadah itu akan sia-sia ya. Jadi terus ikhlas ini gampang diucapkan tapi apa? Berat kita kerjain, tapi terus kita belajar. Kita belajar dan terus belajar. Kemarin kita sampaikan hadis terakhir tentang datangnya seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ulangi, ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qala, telah datang seorang laki-laki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata, ya Rasulullah, inni atasaddaqu bis sadaqati wa altamisu fiha wajhallahi ta'ala wa uhibbu ayyuqala li khairun. Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku bersedekah. Dengan sedekah itu aku niatkan semata-mata karena Allah, tetapi aku suka, aku senang, aku cinta dikatakan aku orang baik. Jadi kemarin kita sampaikan, sahabat nanya, Rasul, saya sedekah, niat saya hanya karena Allah, tapi di hati kecil saya pengen dikatakan orang baik. Jadi ikhlas karena Allah menurutnya, tapi ada keinginan dibilang orang yang baik. Bagaimana Rasul kalau saya sedekah seperti itu? Rasul belum sempat jawab, Bapak. Fanuzilat hadhil ayah, maka turunlah ayat ini. Ayatnya, faman kana yarju liqa'a rabbih, barang siapa yang berharap berjumpa dengan Tuhannya, yakni man khafal maqama baina yadayillahi ta'ala, wa yuqalu man kana yuridu sawaballahi falyamal amalan soleha, yakni khalisan wala yusyriku bi ibadati rabbih ahadan. Ayatnya surat Al-Kahfi ayat 110. Maka barang siapa yang berharap berjumpa dengan Tuhannya, artinya siapa yang takut kedudukannya di hadapan Allah, dan dikatakan juga barang siapa yang mengharapkan pahala dari Allah, falyamal amalan soleha, hendaklah dia beramal soleh, yakni maksudnya kholisan, secara ikhlas, wala yusriku bi ibadati rabbih ahada, dan jangan dia sekutukan dengan ibadahnya itu sesuatu kepada Tuhannya. Dia tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Jadi kalau kita berbuat baik, emang niatnya karena Allah, tapi di hati kecil kita ada keinginan kayak tadi tuh, dibilang orang baik, dibilang orang dermawan, dipandang orang. Ini nggak boleh, Pak. Itu nggak ikhlas namanya. Kita beramal soleh, udah beramal soleh aja. Tugas kita berbuat baik. Adapun orang mengatakan kita baik atau tidak baik, itu bukan urusan kita. Itu tugas kita hanya berbuat baik. Adapun penilaian orang terhadap kita, kita serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi begitu. Kita rajin ke masjid, jangan pengen dibilang rajin ke masjid, jangan.
Kita rajin ke majlis taklim ya, jangan ada niat kayak begitu. Kalau niatnya kayak begitu berarti ada niat selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama Pak, kita hadir di satu acara yang baik, niat kita nggak enak sama si Anu, nggak enak sama si Pulan, dia mah orangnya perlu sama saya. Nah ini jangan, kita udah ngaji sekarang, itu mengotori niat kita, jadi nggak bersih niat kita. Udah kita datang aja, datang niat kita lillah kita. Kita lanjut Bapak. Wa qala hakimun minal hukama man amila sab'atan duna sab'atin lam yantafi' bima ya'mal. Dan berkata ahli hikmah, salah seorang ahli hikmah, orang yang bijak, orang yang alim, orang yang cerdas, man amila sab'atan, siapa yang melakukan 7 perkara duna sab'atin, tanpa 7 perkara yang lain, lam yantafi' bima ya'mal, maka amalnya itu nggak bermanfaat. Jadi ada 7 perbuatan, kalau itu kita lakukan tanpa diiringi 7 perbuatan yang lain, ini nggak ada nilainya, nggak ada manfaatnya, nggak ada pahalanya. Apa perbuatan itu? Awaluha, yang pertama, ayya'mala bil khawfi dunal hajari, yakni yaqulu inni akhafu azaballahi wa la yahdaru minadz dunubi fala yanfa'uhu dzalikal qawlu syai'an. Yang pertama, dia melakukan perbuatan dengan rasa takut, tanpa al-hadar, tanpa pemeliharaan. Maksudnya apa? Yaqulu, seumpama dia mengatakan inni akhafu adzaballahi, sesungguhnya aku takut azab Allah, wala yahdaru minad dunub, tapi fala yanfa'uhu dzalikal qawlu syai'an, maka ucapan itu enggak ada nilainya sedikit pun. Nah, kita ngomong saya mau takut sama Allah, takut, nggak ada yang saya takutin kecuali Allah, tapi kita tidak pelihara diri kita dari perbuatan dosa. Takut seperti ini mah bohong, nggak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita mengaku takut kepada Allah, sebisa mungkin kita hindari diri kita dari perbuatan-perbuatan dosa. Jadi kalau takut itu Pak, takut itu takut kepada Allah, ini perbuatan yang sangat mulia. Bahkan Allah nyatakan innama yakhsyallaha min ibadihi al ulama, sesungguhnya yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya yaitu orang-orang yang alim, orang-orang yang ngerti. Jadi walaupun ada orang yang alim, detailnya berderet, hebatlah ilmu agamanya, subhanallah, Quran mungkin dia hafal, ribuan hadis mungkin dia hafal, tafsir mungkin dia jago gitu, tapi dia nggak punya rasa takut di hadapan Allah, maka ini bukan ulama sekalipun dia orang alim. Karena kalau orang yang alim itu adalah orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala maksudnya adalah yahdaru minad dunub, menghindari diri kita daripada perbuatan-perbuatan dosa. Jadi mulai sekarang Pak, kita kan ngomong ya, takut sama Allah, takut sama Allah, tapi kita masih berani melakukan dosa-dosa. Ini berarti takut kita takut yang gombal Pak, bohongan. Jadi kalau kita sering ngaji, kita makin ngerti agama, seharusnya kita makin takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau kita makin takut kepada Allah, berarti kita semakin memelihara diri kita daripada perbuatan dosa. Jangan ya, sebisa mungkin ya. Jangan mulut kita dijaga Pak, ucapan kita dijaga, karena nggak ada satu ucapan yang akan lepas dari pertanggungjawaban nanti di akhirat. Tangan kita dijaga, mata kita juga dijaga, mata, mulut ya Pak,
tangan, kaki, kemaluan dijaga, Pak. Karena kalau nggak dijaga berarti berbuat dosa, Pak. Kalau kita masih berani berbuat dosa, sekalipun kita pasti berbuat dosa. Tapi kalau kita makin belajar agama, sebisa mungkin makin dikit dosa kita, seharusnya begitu. Semakin kita rajin ikut kajian, seharusnya makin sedikit dosa kita gitu. Jangan sampai rajin ke majlis taklim tapi makin banyak dosanya. Bahkan di majlis taklim buat dosa gitu. Ghibah, jangan. Jangan. Mudah-mudahan ya Pak, kita takut sama Allah Subhanahu wa taala, kita bisa menghindari dosa-dosa, baik dosa yang secara sengaja ataupun tidak, baik dosa yang kecil maupun dosa yang besar. Jadi yang pertama itu, kalau kita mengaku takut kepada Allah tanpa yaqulu inni arju sawaballahi ta'ala wala yatlubuhu bil a'malis solihati lam tanfa'hu maqalatuhu syai'an. Yang kedua, dia beramal dengan pengharapan tanpa at-talab, mencari, menuntut, melakukan, yakni yaqulu, maksudnya apa? Dia berkata, ini arju sawaballahi ta'ala, saya berharap pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala, wala yatlubuhu bil a'malis solehah, tapi dia tidak mencari pahala itu dengan amal yang soleh. Lam tanfa'hu maqalatuhu syai'an, maka ucapannya tidak ada manfaatnya sedikit pun. Yang kedua ini Pak, ar-roja, berharap. Roja ini Pak sama, ini sifat mulia. Kita hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, contoh tadi, kita baru mulai pengajian, mudah-mudahan ya ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kan harapan, ar-roja. Nah, harapan ini, ar-roja ini enggak ada nilainya di hadapan Allah kalau tidak diiringi dengan kesungguhan mencarinya dengan amal soleh. Contoh, kita pengen nih Allah kasih kita pahala, tapi kita enggak pernah nyari pahala itu dengan amal soleh, enggak pernah ibadah, enggak mau duduk di majlis ilmu, enggak mungkin. Jadi kita pengen nih dapat fadilah duduk di majlis ilmu, tapi cuma pengen doang, nggak berusaha duduk di majlis ilmu, ini juga apa? Nggak ada manfaatnya. Makanya roja yang benar itu ketika kita berharap kepada Allah segala sesuatu yang baik, kita berusaha untuk mencarinya dengan amal soleh. Jadi gitu Pak, jangan banyak buat harapan sama Allah tanpa kita cari dengan amal soleh gitu. Kita berharap supaya Allah kasih rahmat sama kita, kita cari tuh apa nih yang mengundang rahmat Allah. Misalkan sholawat, kata Nabi, man sholla alayya sholatan sallallahu alaihi biha asron, siapa yang bersolawat 1 kali kepadaku, Allah akan kasih 10 rahmat. Nah ini kan usaha kita tuh, kalau pengen cari rahmat Allah, sholawat 10 kali Allah kasih rahmat buat kita dengan 1 kali kita sholawat. Apalagi yang datang rahmat Allah. Kata Nabi, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Kasih sayanglah terhadap orang-orang yang ada di bumi, nanti yang di langit akan kasih sayang kepada kamu. Ya, sama orang, kasih sayang Pak, sama orang jangan apa? Jangan nyakitin, ucapan jangan nyakitin, perilaku jangan nyakitin. Nah, kalau kita sayang sama orang yang ada di bumi, insya Allah yang di langit juga apa? Bakal sayang sama kita. Maksudnya apa tadi? Nah, kalau kita berharap rahmat Allah, misalkan kita berusaha, apa nih yang bisa datengin rahmat Allah? Kalau kita ingin pahala dari Allah, berusaha, apa nih yang bisa datengin pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Jadi yang kedua itu, ar-roja itu sifat mulia, mengharap hanya kepada Allah itu bagus. Tapi jadi tidak bagus kalau itu hanya sekadar ar-roja tanpa kita berusaha untuk mencari apa yang kita harapkan dengan Allah dengan perbuatan. Lalu yang ketiga, wasalis bin niyati dunal qasdi, yakni yanwi biqalbihi ay ya'mala bit ta'ati wal khairati wala yaqsidu bi nafsihi lam tanfa'hu niyatuhu syai'an. Yang ketiga, dengan niat tanpa realisasi, yakni artinya yanwi biqalbihi ay ya'mala bit ta'ati wal khairat, dia niat di dalam hatinya dia akan melakukan ketaatan, dia akan melakukan kebaikan,
wala yaksidu binafsihi, tapi dia tidak realisasikan, dia nggak buktiin niatnya itu dengan dirinya, lam tanfa'hu niyatuhu syai'an, maka niat seperti itu nggak ada manfaatnya. Niat yang baik, Pak, itu perkara mulia. Bahkan dikatakan niyatul mukmin khairun min amalihi, niatnya orang yang beriman itu lebih baik daripada perbuatannya. Maksudnya apa? Kita niat nih, kita niat melakukan perbuatan yang baik, kita niat ibadah, kita niat lakukan ketaatan. Niat, ketika kita niat itu, di hati kita ada niat untuk membuktikan, merealisasikan niat kita. Sekalipun niat kita belum terlaksana, di dalam Islam sudah ada satu pahala yang Allah catat. Contoh misalkan, saya niat pengen haji, niat pengen haji, cuman tadi tuh gunal qasdi, cuman niat doang, kagak pernah nabung, kagak pernah usaha, ini mah kagak bakal tercatat sebagai orang yang haji. Tapi kalau kita niat pergi haji nih, sudah kita niatkan lillahi ta'ala, kita siapkan satu tempat celengan, setiap hari 10.000 atau setiap hari 20.000 atau kurang atau lebih dari itu, niat. Sampai meninggal dunia dia belum melaksanakan ibadah haji. Di dalam Islam, Pak, niatnya itu sudah tercatat dia sebagai orang yang haji. Ini maka dia pengen haji, pengen niat udah ngumpulin, agak. Jangan, kalau yang pengen haji udah niat ngumpulin. Ada yang niat haji, kalau ada niat haji, daftar haji kan 25 juta, Pak. Sekarang nunggunya 20 tahun. 20 tahun, Pak, nungguin. Kalau sekarang umur udah 40, berarti 60 ya. Yang udah 50 nanti 70 tahun baru berangkat. Tapi kalau dia udah daftar, itu kosdu tuh. Itu bukti bahwa dia sungguh-sungguh meninggal dia. Nah, dalam Islam walaupun belum haji sudah terdaftar, tercatat sebagai orang yang haji. Karena niatnya bukan hanya sekedar niat, dibuktiin gitu. Tapi sebaliknya, Pak, ada orang niat haji dari mulai susah, kalau udah kayaan dikit, kalau udah mampuan dikit, pengen berhaji. Allah kasih dah kemampuan, lupa sama niatnya. Ada duit, bukan buat daftar haji, buat yang lain. Nah, niat-niat seperti ini nggak ada manfaatnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau niat, Pak, kenapa niat orang beriman itu lebih baik daripada perbuatannya? Karena niat itu Pak, berpahala. Jadi terus niatkan di hati kita untuk selalu niat yang baik. Karena itu, kalau niat yang baik, usaha buat melaksanakannya belum terlaksana, nilainya sudah tercatat 1 di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau sampai kita laksanakan, dicatat 10 kali lipat. Jadi seperti itu, Pak. Jadi silakan, Pak, kita niat apa aja, yang baik-baik. Pengen niat punya pesantren, ya Pak, pengen niat punya masjid, pengen niat bangun apa, bangun sekolah, niatin aja, Pak. Supaya apa? Dari niat itu kita usaha sebisa mungkin. Sekalipun kita nggak bisa merealisasikannya, karena kita udah usaha, insya Allah pahalanya udah tercatat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan niat kita semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, ya Pak, warrabi'u, yang keempat, Pak, bidu'ai dunal jahdi, yakni yad'ullah ta'ala ayyuwaffiqahu lil khairi wa la yajtahidu lam yanfa'hu du'a'uhu syai'an. Yang keempat, doa tanpa kesungguhan. Artinya yad'ullah ta'ala ayyuwaffiqahu lil khairi wa la yajtahidu, dia berdoa kepada Allah agar Allah memberikan kekuatan kepadanya untuk berbuat baik. Wala yajtahidu, tapi dia nggak sungguh-sungguh, lam yanfa'hu du'ahu syai'an, maka doa seperti itu nggak ada manfaatnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama nih, Pak, kalau kita doa sebisa mungkin kita paham doa kita, Pak. Jadi kalau bisa, Pak, doa itu kita paham.
Kalau bisa bahasa Arab, kita pakai bahasa Arab, tapi kita paham. Kalau nggak bisa bahasa Arab, nggak paham bahasa Arab, kita boleh pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa kita masing-masing, Betawi, Sunda, Jawa, Padang, silahkan. Allah maha ngerti. Jangan bahasa manusia, bahasa pohon, bahasa batu, bahasa binatang, bahasa air, bahasa angin, Allah paham. Nah, doa kita itu ibadah, doa itu berpahala. Kapan doa itu berpahala? Kapan doa itu bermanfaat? Kapan doa itu ada nilainya di hadapan Allah? Itu doa yang diiringi dengan al-jahdu, kesungguhan untuk bisa merealisasikan doa itu. Kita doa setiap hari, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami dari istri-istri kami anak-anak yang indah dipandang mata. Jadikan kami ya Allah pemimpin-pemimpin orang-orang yang bertakwa. Kita doa setiap hari supaya jadi keturunan kita itu soleh-soleha. Tapi kita cuek sama anak kita. Dia mau sholat kayak bodoh amat, dia mau ngaji mau kagak bodoh amat. Enggak ada nilainya doa itu, Pak. Kalau kita pengen anak yang soleh, kita doa Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikan aku, jadikan anak keturunanku orang-orang yang selalu mendirikan sholat. Terima ya Allah doa ini. Ini pahala kalau kita baca, Pak. Kapan jadi pahala? Kalau kita ada kesungguhan merealisasikan doa itu. Walaupun doa 1 jam kita bohong, tapi nggak ada niat buat merealisasikan, nggak bisa, Pak. Kata kita begini ya, Pak. Kata kita begini. Kita pengen doa mudah-mudahan anak kita soleh dan solehah, berbakti kepada kedua orang tuanya. Al-Fatihah. Itu ibadah. Kapan jadi ibadahnya? Kalau diiringi dengan kesungguhan merealisasikan doa itu. Kalau pengen anak soleh, pengen anak solehah, didik dong. Pengen anak pada sholat, ajak dong dia sholat, ajarin dia sholat. Maksudnya begitu kan? Kita doa mudah-mudahan Allah. Kita pengen berdoa pemimpin yang adil, pemimpin yang apa? Yang sayang sama rakyatnya, ya. Itu doa pahala. Bagaimana caranya? Kita lihat, bukan sembarang pemimpin. Tanyain guru kita, tanyain kiai kita, pemimpin yang mana nih? Jadi doa itu akan ada manfaatnya kalau kita bersungguh-sungguh untuk bisa merealisasikan doa tersebut. Lanjut, Pak. Masih yang keempat ini, wa yambagi lahu ayyajtahida liwaffiqahullah ta'ala, dan hendaklah dia bersungguh-sungguh agar Allah memberikan taufik kepadanya, memberikan kekuatan untuk melaksanakan hidayah Allah. Dan kalau hidayah ada dua ya, ada hidayatul irsyad, ada hidayatul taufik begitu. Kalau ngaji ke guru gitu ya, ada hidayatul irsyad, petunjuk bimbingan. Ini para nabi itu ngasih tunjuk yang benar begini, yang salah begini. Guru-guru kita ngasih petunjuk yang benar begini nih, ngaji pahalanya begini, ngomongin orang pahalanya begini, jahat sama orang pahalanya dosanya kayak gini. Ini hidayatul irsyad, dikasih tahu kita, dikasih bimbingan. Makanya mursyid itu artinya pembimbing, dikasih tahu kita. Hidayatul irsyad. Kalau hidayatul irsyad hampir semua orang itu tahu. Bahkan orang kafir itu ada hidayatul irsyad. Contoh misalkan kayak Abdul Muthalib. Beliau itu tahu kalau Rasulullah itu utusan Allah gitu, Nabi Muhammad itu ponakannya utusan Allah. Tapi dia hanya dapat hidayatul irsyad. Ada orang, Pak, dia dapat hidayatul irsyad, pahala pengajian seperti ini, pahala sholat jamaah seperti ini. Dia tahu, Allah kasih tahu itu. Tapi enggak Allah kasih hidayatul taufik. Hidayatul taufik itu Allah berikan kekuatan kepada hambanya untuk melaksanakan hidayatul irsyad tadi. Oh, sholat jamaah pahalanya gede ya, Allah kasih petunjuk dia buat melaksanakan sholat jamaah. Oh, infak sedekah pahalanya gede ya, Allah kasih taufik dia untuk melaksanakan infak dan sedekah. Jadi kalau hidayatul taufik itu kekuatan untuk melaksanakan ilmu-ilmu yang Allah berikan dari hidayatul irsyad tadi, Pak. Mudah-mudahan Allah kasih taufik sama kita ya, Pak. Nah, lanjut, Pak. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami,
maka kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Wa innallaha lama'al muhsinin, dan sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang berbuat baik, yakni alladzina jahadu fi ta'atina wa fi dinina lanwafiqannahum lidzalik. Artinya orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan ketaatan kepada kami, kata Allah, membela agama kami, kata Allah, lanwafiqannahum lidzalik, Allah akan berikan kekuatan untuk melakukan itu. Jadi tugas kita berjuang, Pak. Berjuang, dan Allah janji kalau kita sudah berjuang pasti Allah kasih jalan-jalan yang Allah berikan kepada kita. Ini Allah bilang, Pak, lanahdiyannahum subulana, Allah akan tunjukkan jalan-jalan kami. Bukan satu jalan, banyak jalan. Karena kadang-kadang begini, ada solusi yang nggak pernah ada di pikiran kita. Kita lagi susah nih, Pak, ada jalan keluar yang nggak pernah ada di pikiran kita. Atau kita ngadepin suatu masalah, di otak kita nggak mungkin ya ada jalan keluarnya. Pas Allah buka, pas Allah kasih topik, ya Allah, jalannya bermacam-macam. Ini ya kayak ya banyak misalkan nih, Pak, ada pengurus masjid, Masya Allah, ini biaya segini nggak mungkin nih dalam kondisi kayak begini. Tapi udahlah, kita bangun aja udah. Bisa nggak bisanya udah kita serahin sama Allah. Berhasil nggak berhasilnya kita serahin semua sama Allah. Pokoknya apa? Udah kita sungguh-sungguh di jalan Allah. Mudah-mudahan ada jalan. Secara akal nggak mungkin dalam keadaan susah bangun masjid kayak begini, nggak mungkin. Tapi karena emang niatnya tulus, sungguh-sungguh, ya Allah, malah lebih tuh biayanya bangun masjid. Yang penting tugas kita sungguh-sungguh, termasuk sungguh-sungguh membela agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini disebut, Pak, bela agama Allah ya, agama Allah. Kalau kita bela agama Allah, nanti Allah bela kita, maksudnya gitu. Jadi yang berapa tadi itu? Berapa orang? Hah? Tadi berapa tadi? Berapa? Yang kelima, keenam, ketujuh masih berapa lagi? Masih 3 lagi. Dah, sampai sini dulu dah. Ini yang kelima, keenam, ketujuh. Sebelum dilanjutkan, ada yang mau ngurusin atau ada yang mau bertanya? Silakan.